Yuto menatap wanita di depannya dengan bingung. Wanita itu dengan santai mengatakan agar Yuto tidak perlu khawatir karena dia yang akan membayarnya. Yuto semakin tidak mengerti, tetapi hanya tertawa kecil. Baginya, lucu karena bahkan di restoran mewah, masih ada orang yang datang hanya untuk meminta makanan gratis. Wajah wanita itu langsung berubah gelap. Dengan kesal, dia berbalik dan mengatakan bahwa Yuto akan menyesali ucapannya. Saat dia berjalan melewati kursi Yuto, dia dengan sengaja menyenggol siku Yuto dengan bokong besarnya. Tiba-tiba, dia menuduh Yuto melakukan sesuatu yang tidak pantas. Yuto terkejut dan langsung membela diri, mengatakan bahwa dia sama sekali tidak menyentuhnya. Namun, wanita itu tetap bersikeras dan menuduhnya bertindak tidak senonoh. Dengan dramatis, dia menyatakan bahwa perilaku seperti ini benar-benar keterlaluan. Tanpa peringatan, dia mengambil segelas air dan melemparkannya ke arah Yuto. Namun, Yuto dengan mudah menghindar. Sayangnya, air tersebut malah mengenai seorang pria botak di meja lain, membuat suasana restoran langsung menjadi tegang. Saat itu juga, Marinyan kembali dan melihat kejadian yang sedang berlangsung. Dia dengan cepat menyadari bahwa wanita itu sudah bertindak terlalu jauh. Namun, wanita itu tetap tidak mau mengalah dan menyalahkan Yuto atas semuanya. Dia juga memperingatkan Marinyan agar tidak ikut campur jika tidak tahu dengan siapa dia berhadapan. Beberapa saat kemudian, seorang staf restoran muncul dan menyapa seseorang dengan penuh hormat. Dia mengatakan bahwa mereka sudah mengecek rekaman keamanan. Awalnya, wanita itu mengira ini bagian dari rencana liciknya, tetapi ternyata staf benar-benar memeriksa CCTV. Mereka memastikan bahwa wanita tersebut berbohong. Meskipun begitu, wanita itu tetap tidak mau mengaku salah. Dia bersikeras bahwa dia hanya tersandung sedikit, dan Yuto memanfaatkan momen itu. Marinyan tidak memperdulikan omong kosongnya dan langsung menyarankan sesuatu kepada staf restoran. Dia meminta mereka untuk memperingatkan semua restoran di area ini agar waspada terhadap wanita tersebut. Ternyata, ini bukan pertama kalinya dia mencoba menjebak seseorang dengan tuduhan palsu. Akan lebih baik jika semua restoran melarangnya masuk. Staf restoran langsung mengangguk setuju. Dan ekspresi wanita itu berubah panik. Dia tidak menyangka bahwa Marinyan memiliki pengaruh sebesar ini. Keadaan semakin buruk baginya saat Marinyan mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto. Dia mengumumkan bahwa dia akan mempostingnya di media sosial sebagai peringatan untuk semua orang. Kemudian, dia menoleh ke Yuto dan tersenyum. Menurutnya, semua ini terjadi karena Yuto membuat donasi, jadi dia ingin membantunya sebisa mungkin. Wajah wanita itu mulai menghitam karena marah. Kini semuanya jelas, ini bukan sekadar insiden biasa. Menipu orang di restoran mungkin memang bisnis utamanya. Tiba-tiba, suaminya muncul dan mencoba menenangkan situasi. Dengan wajah penuh kepercayaan diri, dia meminta maaf atas kelakuan istrinya. Dia beralasan bahwa istrinya mungkin terlalu banyak minum dan kehilangan kendali. Sebagai permintaan maaf, dia bersedia membayar seluruh biaya makan malam semua orang. Namun, dia juga memohon agar istrinya tidak dilarang masuk restoran manapun. Wanita itu mencoba membantah, tetapi suaminya langsung menyuruhnya diam. Tanpa pilihan lain, dia hanya bisa menundukkan kepala dan meminta maaf dengan malu. Marinyan kemudian duduk kembali di tempatnya, sementara pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Shota Nijima. Marinyan yang mendengar semua itu kemudian menoleh ke Yuto dan bertanya apakah dia mau menerima tawaran pria itu untuk membayar makan malam mereka. Yuto hanya mengangkat bahu. Kalau gratis, kenapa menolak? Namun, dia tanpa pria itu sadari, Marinyan adalah seorang streamer yang licik. Dengan cepat, dia memastikan kembali. Apakah dia benar-benar yakin ingin menerima membayar makanan mereka ini? Nijima tersenyum percaya diri dan mengatakan bahwa dia bersedia membayar semuanya. Bahkan, dia meminta mereka untuk memesan apapun yang mereka inginkan. Beberapa saat kemudian, pelayan datang membawa sebotol anggur mahal. Harganya mungkin mencapai jutaan. Nijima duduk santai, yakin bahwa dia masih bisa mengendalikan keadaan. Rencananya memang sedikit berantakan, tetapi masih ada waktu untuk memperbaikinya. Dia ingin memastikan bahwa Marinyan melihatnya sebagai pria yang mampu membayar semuanya. Jauh lebih baik daripada Yuto, yang mungkin harus menabung berbulan-bulan hanya untuk bisa makan di tempat seperti ini. Jika Marinyan menyukai pria yang bisa memberikan kehidupan penuh kejutan, maka dia pasti akan memilihnya. Namun, jika dia lebih suka sesuatu yang lebih stabil, Nijima hanya perlu mengulang trik ini beberapa kali, sampai akhirnya membuat Marinyan jatuh. Pada akhirnya, dia yakin semua akan berjalan sesuai rencananya. Sementara itu, Marinyan tiba-tiba bangkit dan mengajak Yuto berjalan-jalan keliling kota. Pria menyedihkan itu hanya bisa duduk diam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Mereka benar-benar pergi begitu saja tanpa pamit. Dengan panik, dia segera berdiri dan menghadang mereka.
Dia berkata bahwa kebetulan dia juga akan pergi ke arah yang sama. Namun, Marinyan hanya menoleh dengan bingung dan bertanya, "Kenapa kita harus pergi bersamamu?" Pria itu berusaha menyelamatkan situasi dengan meminta nomor mereka. Tapi Marinyan langsung menolaknya mentah-mentah. Seakan sudah direncanakan, salah satu staf restoran datang menghampiri pria itu. Staf tersebut menghentikannya dan mengingatkan bahwa dia harus membayar tagihan sebelum pergi. Total biaya makan malamnya? 320 rin. Yah, tidak semahal harga ginjal juga sih, kalau kalian penasaran-penasaran. Tapi mengingat betapa mahalnya restoran ini, rasanya tetap seperti kehilangan ginjal. Pria itu terdiam, menyadari bahwa dia baru saja dipermainkan. Sementara itu, Marinyan berjalan pergi sambil tertawa, mengatakan bahwa selalu menyenangkan melihat orang-orang bodoh yang berpikir mereka bisa membeli wanita dengan uang. Tapi dia juga menggoda Yuto sedikit, mengatakan bahwa jika pria itu benar-benar tidak sanggup membayar tagihan, dia mungkin saja akan membayarkannya untuknya. Ucapan itu membuat pria tadi kehilangan kesabaran. Dia mengangkat tangannya, bersiap untuk menampar Marinyan. Namun sebelum tangannya bisa bergerak lebih jauh, Yuto dengan santai menangkap pergelangannya di udara. Dengan suara tenang tapi mengintimidasi, Yuto bertanya, "Kamu pikir kamu sedang melakukan apa?" Pria itu terkejut dan langsung bertanya, "Dari mana Yuto berasal?" Tapi Yuto hanya menjawab bahwa dia tidak terikat dengan kelompok manapun. Anehnya, pria itu malah yakin bahwa jika Yuto bukan bagian dari kelompok manapun, berarti dia pasti penguasa di wilayah ini. Dia bahkan mengundang Yuto ke Southside untuk melihat bagaimana mereka akan memperlakukannya di sana. Marinyan hanya tertawa kecil, menarik tangan Yuto, dan pergi tanpa peduli. Beberapa waktu kemudian, di tempat lain, Yuto turun dari tangga dengan senyum puas. Dia terlihat sedikit berkeringat, tetapi santai. Namun, tiba-tiba dia menyadari keberadaan seseorang. Di depannya ada seorang pria tua. Marinyan memanggil orang itu Paman Yamada. "Dia adalah wakil presiden Bank Pembangunan. Tapi kenapa dia ada di sini?" Yuto pun penasaran. Pria tua itu dengan canggung berlari menghampiri Yuto, menggenggam tangannya, dan mengatakan bahwa bertemu dengannya adalah sebuah kehormatan. Di saat yang sama, seorang investor tua lainnya muncul dan langsung memeluk Yuto dengan penuh semangat. Adegan ini benar-benar seperti adegan khas drama Cina. Protagonis yang dikelilingi oleh pria tua kaya raya. Beberapa saat kemudian, di luar ruangan, Yuto memegang sebuah koin di tangannya. Dia berkata bahwa dia akan menerima tawaran dari siapapun yang bisa mengetahui siapa yang telah menyerangnya. Para pria tua itu terlihat sangat percaya diri. Mereka menjamin bahwa investasi selanjutnya sudah dipastikan sukses. Begitu mendengar itu, mereka langsung berlari ke mobil sport kecil mereka dan melesat pergi. Marinyan meminta maaf kepada Yuto karena dia terekspos akibat unggahan media sosialnya. Dia menawarkan untuk menghapus akunnya jika itu bisa membantu. Namun, Yuto hanya tersenyum santai dan mengatakan bahwa dia bisa mengatasinya dengan mudah. Saat itu juga, seseorang tiba-tiba muncul dan menyuruh Yuto untuk menunggu sebentar. Yuto mengernyit, mencoba memahami apa yang masih diinginkan oleh pria menyedihkan bernama Nijima ini. Nijima menatapnya dan berkata bahwa sudah waktunya bagi Yuto untuk menerima perlakuan yang pantas. Dia memberi isyarat kepada teman-temannya. Semua orang di belakangnya mulai merogoh sesuatu dari balik jaket mereka. Yuto menegang, mengira mereka akan mengeluarkan senjata. Namun, yang mereka keluarkan justru kelapa muda. Bahkan Marinyan terdiam, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tanpa ragu, pria-pria itu mulai meminum kelapa muda mereka dengan gaya yang dramatis. Air kelapa tumpah ke pakaian mereka, tapi mereka sama sekali tidak peduli. Mereka mulai menari dengan penuh semangat sambil menyanyikan, "Inilah kelapa muda segar dari selatan. Mau coba?" Yuto hanya bisa melongo. Apa sebenarnya yang mereka rencanakan? Tiba-tiba, Nijima berlutut dan meraih kaki Yuto. Dia mengakui bahwa dia telah salah besar. Bahkan, dia menawarkan diri untuk membantu Yuto menemukan siapa yang telah mencoba membunuhnya. Yuto hanya menatapnya dalam diam. Apalagi yang akan terjadi setelah ini? Karena dia cukup mengenal dunia bawah tanah, Yuto akhirnya setuju dan membiarkan pria itu ikut serta. Tepat pada saat itu, pemilik restoran datang menghampiri mereka. Dia membawa kartu VIP khusus untuk Yuto dan bertanya, apakah dia puas dengan pelayanan hari ini. Seperti biasa, Yuto tetap rendah hati dan hanya berkata bahwa semuanya cukup baik. Namun, ada satu hal yang ingin dia sampaikan. Dia menyinggung soal manajer restoran yang sempat menghinanya hanya karena dia memilih minum soda daripada wine. Wajah pemilik restoran langsung berubah. Dia terkejut dan menyadari bahwa manajer tersebut telah melakukan kesalahan besar. Tanpa belas kasih, pria itu dipecat oleh pemilik restoran. Lagi pula, dia sudah berulang kali memperingatkan bahwa sikap seperti itu tidak akan ditoleransi.
Adegan pun beralih ke adik perempuan Yuto yang sedang berpamitan dengan seseorang. Ternyata, itu adalah gadis dari rumah sakit. Sekarang mereka bertemu kembali di universitas. Saki-chan terlihat sangat senang dan mengatakan bahwa dia merasa beruntung bisa mengenal Yamada. Yamada banyak mengajarinya hal-hal baru dan tampaknya sangat fokus membantu Saki. Bukan hanya itu, Yamada juga dianggap sebagai jenius di universitas ini. Ketika Saki tiba di kamarnya, 3 gadis sudah menunggunya di sana. Tanpa curiga, Saki bertanya apa yang sedang mereka bicarakan. Dia tidak sadar bahwa dirinya akan segera menjadi bahan olokan. Namun, sebelum mereka sempat menjawab, Saki sudah menyadari ada yang aneh. Semua buku catatannya telah dibuang ke tempat sampah. Dia buru-buru mengambilnya kembali dan bertanya siapa yang telah melakukannya. Salah satu gadis licik hanya tersenyum dan berkata, "Aku kira kamu sudah tidak membutuhkannya, jadi aku buang saja." Saki kemudian berjalan ke tempat tidurnya dan melihat bahwa semuanya basah. Dia menatap mereka dengan bingung dan bertanya apa yang terjadi di sini. Salah satu gadis lainnya dengan santai berkata bahwa dia secara tidak sengaja menumpahkan susu ke tempat tidur Saki. Tentu saja, dia hanya meminta maaf dengan nada yang sama sekali tidak tulus. Para gadis ini benar-benar berbahaya. Yang terakhir, yang sama liciknya, bertanya dengan sinis, "Kenapa? Apa kamu punya masalah dengan itu?" Saki hanya bisa menelan ludah. Dia merasa tertekan saat ketiga gadis itu menatapnya dengan penuh intimidasi. Namun, tepat di pagi harinya, pintu ruangan terbuka. Yuto masuk dengan wajah datar dan bertanya apakah benar mereka telah mengganggu adiknya. Pada akhirnya, semua orang berakhir di ruang kepala sekolah. Saki menoleh ke Yuto dan berkata agar dia tidak perlu khawatir karena dia baik-baik saja. Sementara itu, para gadis yang tadi sok jago kini terlihat sangat canggung. Entah kenapa, salah satu dari mereka bahkan memakai gaun mewah seperti mau ke pesta. "Serius? Ini kampus, Cok? Bukan acara fashion show." Yuto menenangkan Saki dan berkata, "Jangan khawatir, kakak di sini." Kepala sekolah kemudian berbicara, menjelaskan bahwa tampaknya telah terjadi kasus perundungan di kamar Saki. Yuto menyapa kepala sekolah, Nona Sawai, dan meminta agar dia menjelaskan semuanya dengan jelas. Baginya, jika hal seperti ini dibiarkan, keadaan hanya akan semakin buruk bagi adiknya. Nona Sawai mengangguk, mengerti situasi ini dengan baik, dan itulah alasan dia memanggil Yuto ke sini. Kemudian, kepala sekolah meminta Saki untuk menjelaskan mengapa dia membuli para siswi di asramanya. Namun, Yuto justru kebingungan. Kenapa kepala sekolah berbicara seolah-olah ini adalah kesalahan adiknya? Tiba-tiba, ketiga gadis tadi mulai menangis dan mengeluh bahwa mereka sebenarnya takut pada Saki. Mereka berkata bahwa Saki telah menghancurkan mereka. Yuto semakin bingung dan langsung bertanya kepada Saki apa yang sebenarnya terjadi. Adegan pun beralih ke kejadian sebelumnya. Saat Saki berbalik dan menghadapi ketiga gadis itu, dia terlihat benar-benar siap untuk menghajar mereka. Tanpa ragu, dia langsung berlari ke arah mereka dengan penuh percaya diri. Dia menarik rambut salah satu gadis, memperlihatkan bagian kepalanya yang botak. Lalu, dia mengambil selimut basah yang ada di tempat tidurnya dan membungkus gadis yang lain. Dengan santai, dia berkata, "Aku akan membantumu mengeringkannya sekarang." Gadis ketiga, yang dikenal sebagai pemain rugby, langsung maju ingin menyerang Saki. Namun, Saki dengan mudah menghindarinya. Dia meraih tangan gadis itu dan membantingnya ke lantai. Ketiga gadis itu hanya bisa tergeletak di sana dengan wajah pucat. Sementara itu, Saki dengan tenang meminta maaf sambil memperingatkan mereka, jangan pernah macam-macam dengan orang dari keluarga Matsushima. Saat itu, Yuto teringat sesuatu. Adiknya sudah terbiasa membawa ikan sejak usia 9 tahun dan selalu menjadi ancaman dalam perkelahian. Meski begitu, dia tetap menoleh ke kepala sekolah dan berkata bahwa adiknya bukan tipe orang yang suka berkelahi tanpa alasan. Pasti ada seseorang yang memprovokasi Saki hingga dia bereaksi seperti itu. Namun, kepala sekolah hanya menepuk bahunya dan berkata bahwa mereka perlu berbicara secara pribadi. Di ruangan lain, kepala sekolah menjelaskan bahwa mungkin Yuto ada benarnya. Namun, ketiga saksi memberikan kesaksian yang sama. Bahkan, Saki sendiri mengakui bahwa dia telah memukul mereka. Solusi terbaik adalah Saki meminta maaf agar masalah ini bisa diselesaikan dan pihak sekolah akan mengawasi situasi untuk melihat bagaimana semuanya berkembang. Anehnya, Yuto tidak membantah. Dia hanya mengangguk dan berkata bahwa dia akan menyerahkan semuanya kepada kepala sekolah.
Setelah itu, dia kembali menemui para gadis tadi dan berkata bahwa mereka harus membahas cara berdamai di luar. Namun, para gadis yang berpakaian seperti mau ke pesta itu menginginkan permintaan maaf yang lebih tulus. Dan di Cina, ketulusan berarti uang. Yuto hanya tersenyum kecil dan memberi isyarat. Jangan khawatir, aku akan sangat tulus. Tiba-tiba, seorang pria berlari di lorong sambil membawa sesuatu yang telah diminta oleh Yuto. Dia membawa beberapa tas, mahal, parfum, bahkan sebuah ponsel untuk para gadis ini. Mereka langsung berubah ekspresi dan berkata bahwa itu sudah cukup sebagai permintaan maaf. Tapi Yuto bukan orang sembarangan. Dia hanya melemparkan semua barang itu ke lantai dan berkata, mungkin aku akan memberikannya, tapi barang mewah seperti ini tidak cocok untuk orang seperti kalian. Kemudian, dia menatap mereka tajam dan bertanya, sekarang, katakan saja, kenapa kalian melakukan ini pada adikku? Ketiga gadis itu terdiam. Mereka benar-benar mengira bisa mendapatkan barang-barang itu dengan mudah. Namun, Yuto memperingatkan mereka bahwa akan lebih baik jika mereka langsung mengaku. Lagi pula, cepat atau lambat, dia pasti akan menemukan kebenarannya. Akhirnya, gadis yang mengenakan gaun pesta membuka mulutnya. Dia berkata bahwa mereka sebenarnya tidak punya masalah pribadi dengan Saki. Mereka hanya dibayar oleh seseorang dari departemen lain untuk mengganggunya. Lalu, salah satu gadis menunjukkan sebuah foto seorang pria dengan topi helikopter. Nama orang itu adalah Shinji Yamada. Yuto jelas tidak senang mendengar nama itu. Adegan pun beralih ke asrama putri. Ternyata, Yuto telah menyewa sebuah kamar lain untuk adiknya. Dia mengatakan bahwa Saki tidak perlu kembali ke kamar lamanya. Saki berterima kasih dan berkata bahwa dia ingin melihat-lihat dulu karena ingin mencari seseorang yang dia kenal. Di kamar lain, yang tampaknya berada di gedung yang sama, terlihat seorang gadis sedang mencoba memperbaiki wastafel. Atau lebih tepatnya, dia sedang kesulitan memperbaikinya. Saat itulah dia melihat Saki di kamar sebelah. Dengan wajah lelah dan sedikit keren, Saki melambaikan tangan dan berkata, wah, kebetulan juga ya, kita ternyata tinggal bersebelahan. Begitu melihat kamar temannya yang basah kuyup, Saki langsung bertanya apakah ada masalah. Gadis itu mengangguk dan berkata bahwa dia sedang berpikir untuk memanggil seseorang untuk memperbaiki wastafelnya. Namun, tanpa ragu, Saki yang berbadan besar langsung berkata, aku bisa mengatasinya. Dan tanpa menunggu jawaban, dia langsung menghampiri wastafel itu dan mulai memperbaikinya. Sementara itu, Yuto merasa ada sesuatu yang aneh. Ketika dia menoleh ke samping, dia melihat seorang gadis licik menatapnya dengan curiga. Gadis itu langsung mengenalinya sebagai pria dari rumah sakit tempo hari. Yuto dengan perlahan masuk ke ruangannya. Dia ingat bahwa gadis itu pernah menawarkan untuk menunjukkan universitas kepadanya. Namun, sekarang dia malah berpikir bahwa Yuto adalah stalker yang datang ke sini hanya untuk mengikutinya. Dengan panik, dia berkata bahwa dia akan memanggil polisi. Yuto yang malang hanya bisa pasrah dan buru-buru menjelaskan bahwa dia tidak seperti yang dia pikirkan. Dia hanya datang untuk membantu adiknya yang baru saja pindah ke kamar sebelahnya. Saat itu juga, sistem memberinya peringatan bahwa seseorang sedang mencoba memanfaatkan gadis itu. Tepat setelah itu, Saki muncul sambil tersenyum dan berkata, wah, kebetulan banget, kalian ternyata sudah saling kenal. Dia juga mengumumkan bahwa dia sudah selesai memperbaiki wastafel tersebut. Yamada terkesan karena semuanya selesai dengan begitu cepat. Sementara itu, Saki bertanya pada Yuto, apakah ada sesuatu yang salah? Yuto hanya diam, mencoba memahami maksud dari pesan sistem tadi. Kemudian, Yamada menyalakan keran sambil berterima kasih kepada Saki karena sudah memperbaikinya. Namun, sesuatu yang sangat tragis terjadi. Sesuatu yang membuat semua orang yang menonton video ini merasa sedih. Gadis malang itu basah kuyup. Selamat tinggal harga diri. Sementara itu, Saki hanya tertawa puas melihat Yamada yang kebingungan. Beberapa saat kemudian, Yuto masih memikirkan pesan sistem tadi tentang penyelamatan. Dia membayangkan dirinya memberitahu Yamada agar lebih berhati-hati. Tapi dia yakin kalau dia melakukan itu, Yamada pasti akan menganggapnya aneh. Saki yang melihat kakaknya melamun, langsung sadar kalau dia sedang memikirkan gadis itu. Dengan santai, Saki berkata bahwa dia akan membantunya agar bisa bahagia. Saki dengan kepercayaan penuh akan menjadi mata-mata pribadi Yuto. Beberapa waktu kemudian, Yamada terlihat sudah kembali segar seperti biasa. Dia memastikan bahwa sekarang semuanya benar-benar sudah diperbaiki. Saki lalu mengundangnya untuk makan malam sebagai bentuk permintaan maaf. Dia juga meyakinkan Yamada bahwa kakaknya tidak akan ikut. Yamada tersenyum dan berkata itu sempurna, karena dia juga ingin mengajak Saki ke suatu tempat. Mendengar itu, Yuto langsung tahu bahwa ini adalah kesempatan emas untuk mengumpulkan informasi. Terlihat bahwa dia bahkan sudah memasukkan Saki dalam rencananya. Anak ini memang licik. Sekarang,
Dia hanya perlu berurusan dengan pria bertopi itu. Di bawah terik matahari, Yuto mengeluarkan ponselnya dan bertanya untuk memastikan kalau ini memang sirkuit balapan Kurobeyama. Pemain rugby itu mengonfirmasi bahwa Yamada Shinji memang selalu ada di sana. Yuto kemudian melihat seorang pria di dekatnya sedang berbicara tentang taruhan balapan. Dia memperingatkan pemain rugby itu bahwa jika dia berani mengganggu adiknya lagi, urusannya tidak akan semudah ini. Pemain rugby itu hanya mengangguk, berterima kasih, lalu melambaikan tangan. Tapi tepat pada saat itu, seorang penjaga menghentikan Yuto dan berkata bahwa area itu hanya untuk anggota VIP. Yuto bertanya, bagaimana caranya menjadi VIP? Penjaga itu menjawab bahwa itu tidak mungkin. Hanya anggota resmi dengan kendaraan sports yang bisa masuk. Yuto melihat sekeliling dan memperhatikan ada sebuah motor sederhana di sana. Dia bertanya siapa pemiliknya. Penjaga itu menjawab bahwa itu adalah motornya sendiri. Itulah sebabnya dia bisa berada di dalam. Tanpa pikir panjang, Yuto langsung menyodorkan segepok uang. Penjaga itu terkejut, sementara Yuto sudah naik ke motor dan bersiap melaju. Sementara itu, seseorang sedang memuji mobil keren milik Shinji. Mobil itu pasti sangat mahal. Shinji dengan bangga menjelaskan bahwa dia telah melakukan banyak modifikasi. Dia menambahkan sistem otomatisasi dan meningkatkan performa mesinnya. Saat dia terus membual tentang uang yang dihabiskannya, tiba-tiba seseorang melaju kencang dengan motor butut kecil. Orang itu melompat, melakukan aksi keren di udara, lalu mendarat tepat di atas mobil Shinji. Kalau kalian tanya, "Bang, orang sinting tuh kayak gimana sih?" "Yah, dia ini orang sinting." Dengan santai, Yuto berkomentar bahwa tampaknya mobil ini tidak dimodifikasi untuk ketahanan. Buktinya, langsung penyok begitu saja. Shinji hampir meledak karena marah. Dia bahkan belum balapan, tapi mobilnya sudah hancur. Dengan wajah bingung, dia bertanya kenapa Yuto melakukan ini. Yuto menatapnya dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan membayarnya. Tapi sebelum itu, kita perlu menyelesaikan masalah tentang kau yang telah menindas adikku." Saat itu juga, Shinji akhirnya menyadari siapa pria di hadapannya. Dan ternyata, semua ini berhubungan dengan seseorang yang hidupnya dia hancurkan, pria dari bandara tempo hari. Teman dari orang Malang ini sampai harus pindah sekolah. Jadi, ini semua bukan hanya tentang adik Yuto, tapi Yuto tetap pada tujuannya. Shinji yang sangat percaya diri, menantang Yuto untuk balapan. Siapapun yang kalah harus berlutut dan meminta maaf. Yuto setuju, tapi dengan satu syarat. Jika dia menang, Shinji harus berlutut di hadapan Saki. Shinji mengangguk, tapi dia penasaran. Mobil apa yang akan digunakan Yuto? Dengan percaya diri, Yuto hanya tersenyum dan berkata, "Tenang saja, motorku ini masih punya cukup bensin." Shinji tertawa sinis. Dia yakin ini akan menjadi kemenangan mudah. Di lintasan, ada 3 mobil Ferrari yang siap melaju. Sementara itu, Yuto hanya dengan motor kecilnya. Balapan pun dimulai. Seperti yang sudah diduga, Yuto langsung tertinggal di belakang. Sementara itu, Shinji dengan bangga menikmati kecepatan mobilnya. Menghabiskan banyak uang memang selalu terasa menyenangkan. Tidak mungkin bagi Yuto bisa menang darinya. Dengan percaya diri, Shinji mengeluarkan tangannya dan memberi isyarat jempol ke bawah. Dia yakin Yuto pasti takut mati di lintasan ini. Sejujurnya, kalau Aing yang ada di posisi Yuto, Aing juga bakal takut. Tapi anehnya, dia tetap percaya diri dan berkata, "Hanya orang bodoh yang terburu-buru ingin menang." Lah, kok yakin bisa menang? Sejak kapan orang ini punya skill balapan? Apa dia punya bakat tersembunyi? Oh, semuanya jadi jelas sekarang. Dia mengangkat telepon dan bertanya apakah timnya sudah siap. Tiba-tiba, helikopter memenuhi langit. Jelas sekali, si bajingan ini bakal menyelesaikan masalah dengan uang lagi. Toh emang uang adalah segalanya. Hujan paku mulai berjatuhan, membuat ban mobil-mobil lain kempes satu persatu. Para pembalap keluar dari mobil mereka, marah-marah mencari tahu dari mana paku-paku itu datang. Sayangnya, Shinji berhasil menghindar dari semuanya. Tapi untuk melakukannya, dia harus melambat. Di saat itulah, Yuto menyalipnya. Sekarang semuanya masuk akal kan? Bajingan emang MC-nya ini. Yuto selama ini bekerja sebagai driver Gojek. Jadi kalau soal mengendalikan motor, dia punya bakat alami. Shinji yang melihat itu langsung terbakar emosi. Dia menolak kalah dari Yuto dan mulai tancap gas, berusaha menabraknya. Yuto tidak percaya kalau orang ini benar-benar mencoba menabraknya. Tapi Shinji malah berteriak, "Minggir atau mati." Anehnya, bukannya berusaha menghindari Shinji, Yuto justru melepas setir dan melompat ke udara. Apa bro berpikir kalau dirinya ini Kapten Amerika? Mobilnya langsung menghantam dinding dan hancur berantakan. Begitu Shinji keluar, Yuto sudah tidak ada di sana. Ternyata, si bajingan ini sudah naik ke helikopter dan turun dari atas. Setelah itu, Yuto menatap Shinji dan berkata, "Karena kau menabrak dan tidak bisa melanjutkan balapan, itu artinya kau kalah."
Beberapa saat kemudian, Yuto menyuruh Shinji untuk berlutut dan meminta maaf. Dia bahkan akan merekamnya sebagai bukti untuk ditunjukkan ke Saki. Shinji dengan tegas menolak. Tidak mungkin aku melakukan itu. Tiba-tiba, seseorang muncul. Sosok pria yang berpakaian seperti aktor pemain ganteng-ganteng serigala ini berkata, yang kalah harus menurut. Tapi dia juga menambahkan bahwa karena dia adalah orang pertama yang mencapai garis finish, Shinji tidak perlu mengikuti perintah Yuto. Shinji langsung merasa lega dan berterima kasih kepadanya. Fuji, nama si aktor ganteng-ganteng serigala ini, dia memang memenangkan balapan. Tapi Yuto hanya tersenyum dan berkata, jadi kalian benar-benar mau memutarbalikkan kata-kataku? Taruhan ini antara Yuto dan Shinji. Ini soal apa yang dia lakukan pada Saki. Shinji mulai gugup dan bertanya, apakah Yuto mau menyelesaikan ini dengan adu tinju saja? Tapi sebelum mereka sempat bertarung, Yamada tiba-tiba muncul. Tanpa ragu, dia menampar Shinji keras-keras. Kalau ayahmu tidak bisa mendidikmu, aku yang akan melakukannya, katanya. Shinji terkejut dan memanggilnya, kakak? Oh shit. Sekarang Yuto harus menghajar orang ini habis-habisan. Ini adalah balas dendam yang sempurna pada pelacur yang tak tahu diri. Tiba-tiba, Yamada seperti berubah. Dia berdiri tegak, terlihat lebih besar dari sebelumnya. Seperti manusia serigala yang bertumbuh lebih tinggi saat berubah. Dia menatap Shinji dan berkata, orang tua kita tidak membesarkanmu untuk jadi bajingan seperti ini. Shinji berusaha membela diri, tapi Yamada hanya menatapnya tajam. Aku kecewa padamu, katanya dingin. Shinji langsung berlutut dan memeluk kaki kakaknya. Dengan suara gemetar, dia meminta maaf dan mengakui semua kesalahannya. Yuto yang melihat itu hanya bisa melongo. Loh, si bro baru nyadar kalau mereka bersaudara? Yamada tampak canggung dan menjelaskan, ya, Shinji adalah adikku. Kemudian Saki muncul dan berkata bahwa dia sudah menjelaskan semuanya pada Yamada. Begitu mendengar alasan Saki pindah sekolah, Yamada langsung marah dan datang untuk menghajar Shinji. Tapi yang ingin dia tahu sekarang adalah, apa yang bro lakukan di sini? Sebelum Yuto bisa menjawab, si ganteng-ganteng serigala Fuji kembali bicara. Shinji, kau harus segera meminta maaf. Itu satu-satunya cara agar reputasimu tidak hancur total. Dia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Fuji, seorang aktor Twilight yang sayangnya gagal, jadi sekarang bermain sebagai aktor ganteng-ganteng serigala. Dia memperingatkan Yuto agar berhati-hati. Dia berasal dari daerah Bunan. Kayaknya sih itu daerah yang penuh dengan orang kaya. Tapi Yuto hanya mendengus dan berkata, kalian hanya bisa pamer dari mana kalian berasal. Aku sama sekali tidak peduli. Dan lebih dari itu, wong orang kaya kok, ngapain juga peduli dengan reputasi Shinji? Yuto, tanpa basa-basi menunjukkan kekuatannya, hanya dengan satu pukulan, mobil milik Shinji hancur berkeping-keping. Nih bajingan emang super power cok. Dia langsung mendekati Shinji. Pilihannya cuma satu, katanya. Berlutut dan meminta maaf, atau aku akan membantumu menundukkan kepala. Shinji melirik Yamada, berharap dia membelanya. Tapi Yamada hanya menatapnya tajam dan berkata, kau harus bertanggung jawab atas tindakanmu. Beberapa detik kemudian, Shinji sudah berlutut di depan Saki. Dengan suara lemah, dia meminta maaf. Tapi Yuto belum puas. Dia mendekat dan berkata, kau harus lebih keras lagi. Aku ragu Saki bisa mendengarnya. Si aktor GGS yang tukang pamer itu marah besar. Dia bersumpah akan membuat Yuto membayar untuk semua ini. Tapi Saki dengan santai berkata, sudahlah, kita pulang saja. Dia lebih tertarik menghabiskan waktu bersama Yamada. Yamada lalu mengusulkan untuk pergi berbelanja. Saki langsung setuju. Dia juga langsung bersorak. Ukuran kita sama. Siapa tahu, aku bisa pinjam baju Yamada. Tapi Yuto tiba-tiba nyeletuk. Baju Yamada nggak bakal muat buatmu. Padahal, ukuran tubuh mereka hampir sama. Tapi dia yakin kalau ukuran Yama itu besar dan akan terasa sempit jika dipakai Saki. Tentu saja, kedua cewek itu langsung bingung. Dari mana anak ini bisa tahu ukuran badan mereka? Yuto kayak lagi mengaktifkan skill mata elangnya setiap saat. Sementara itu, Fuji penasaran dengan hubungan Yuto dan Yamada. Shinji juga ikut-ikutan kepo. Dia menyuruh Yamada masuk ke mobil milik Fuji. Tapi sayangnya, dia malah menolak. Aku nggak suka mobil sport, katanya santai. Fuji malah ngeyel. Mana bisa kamu tetap di sini? Yuto cuma punya motor kecil, nggak mungkin cukup buat bertiga. Tiba-tiba, sebuah mobil lain berhenti di dekat mereka. Seseorang turun dan langsung menyuruh mereka menyingkirkan mobil rongsokan seharga 10 yen itu dari jalan. Nih bangkek siapa jir? Lupa aing. Namanya si Nijima. Cuman lupa. Fuji langsung penasaran kenapa dia ada di sini. Tapi si orang gila ini malah berkata, aku nggak perlu menjelaskan apapun. Fuji yang merasa dirinya penting mencoba merendahkannya. Tanpa dukungan keluargamu, kau bukan siapa-siapa. Tapi Nijima nggak peduli.
Begitu melihat Yuto, dia malah menghampirinya dengan ramah. Dia membisikkan sesuatu ke telinga Yuto. Lalu dia menoleh ke arah Saki dan Yamada. "Kalau kalian teman Yuto, ayo ikut denganku." Saki yang masih bingung menoleh ke Yuto. "Serius nih? Kita bisa percaya sama orang ini. Gimana kalau dia malah menculik kita?" Tapi Yuto dengan santai berkata, "Tenang aja, nggak bakal terjadi apa-apa." Saki langsung menarik Yamada. "Ayo, ikut aja," katanya dengan penuh semangat. Nijima meminta Yuto berada di depan dan dengan ramah mengatakan, "Mulai sekarang, kau bosnya." Sementara itu, di tempat lain, Shinji masih sibuk meminta maaf kepada Fuji. Dia kelihatan hampir menangis, tapi Fuji cuma menghela napas panjang. Dia udah kehilangan terlalu banyak. Dia nggak bisa kehilangan statusnya di depan Yamada juga. Dia lalu bertanya ke Shinji, "Bagaimana negosiasi dengan ayah kalian?" Shinji menggeleng. "Aku belum dengar kabar apapun." Fuji yang gila itu langsung mengejeknya. "Tapi pasti kakakmu sudah tahu duluan," katanya sambil tertawa kecil. Shinji langsung tegang. "Apa maksudmu?" Si aktor itu tersenyum puas. Rencana manipulatifnya jelas sedang berjalan lancar. Sementara itu, di dalam mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Yuto akhirnya bertanya, "Kau tahu sesuatu tentang mereka?" Si orang tak dikenal ini mengangguk. Fuji itu anak kedua dari keluarga kaya di Bunan, tapi di sana dia dianggap sebagai aib. Yuto penasaran, "Kok bisa?" Si orang tak dikenal tertawa kecil. Dia itu dulunya anak manja yang terobsesi, dapat nilai bagus. Dia jago main piano, jago main catur, pokoknya anak emas. Saki yang penasaran bertanya, "Terus, masalahnya di mana?" Si orang tak dikenal menjelaskan, "Masalahnya, dia dihajar habis-habisan oleh orang tuanya dan banyak orang di daerahnya." "Kenapa?" "Karena mereka selalu membandingkannya dengan si bajingan satu itu. Tapi sekarang keadaan sudah berbalik. Orang-orang akhirnya bisa balas dendam. Bocah itu sudah tamat." Yuto kira Fuji bakal punya latar belakang yang lebih tragis. Ternyata gak jauh beda sama bajingan lainnya. Beberapa saat kemudian, mereka hampir tiba di depan rumah Yamada. Dia berterima kasih atas hari ini. Yuto merasa aneh. Kok terima kasih sekarang? Kan mereka masih 1 kilometer dari sekolahnya. Saki kemudian menjelaskan, dia mungkin gak mau kelihatan turun dari mobil mewah. Makanya, dia lebih pilih jalan kaki dari sini. Tanpa banyak bicara, Saki ikut turun. "Aku jalan sama dia," katanya santai. "Cok, si bajingan beneran ninggalin 2 cewek berbaju super tipis di malam hari jalan sendirian?" Sementara itu, Nijima berkomentar kalau Yuto itu luar biasa. Dia punya 2 bunga cantik di sisinya, tapi malah sibuk mencari 3 orang yang menyerangnya. Alih-alih meluruskan kesalahpahaman tentang Saki yang merupakan adiknya sendiri, dia lebih fokus pada misinya. Nijima bilang, mereka sudah tahu siapa orang-orang itu. Yuto hanya perlu memberi perintah, dan mereka bisa segera dibereskan. Tapi Yuto memperingatkan, "Aku nggak mau melibatkan polisi dalam hal ini, jadi hati-hati." Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di sebuah tempat yang mirip kastil. Tempat ini penuh dengan orang-orang yang cuma cari keuntungan dari orang kaya. Mereka menatap mobil yang Yuto bawa dengan pandangan meremehkan. Siapa yang berani datang dengan mobil rongsokan seperti itu? Ternyata, cewek berambut hitam itu cuma bego, tapi yeping mulu. Cewek satunya langsung mengenali mobilnya. "Itu McLaren, harganya miliaran," katanya. Cewek yang tadi meremehkan langsung menyadari kesalahannya. Sementara itu, cewek berambut hitam dengan baju ketat menggenggam tangan Nijima. "Mobilmu keren banget," katanya sambil tersenyum menggoda. Dia meminta nomor Nijima. Nijima dengan santai menjawab, "Nanti setelah kita habiskan waktu bareng." Cewek itu langsung senang. Ternyata, yang para cewek butuhkan cuma McLaren, dan semuanya jadi sempurna di mata mereka. Tapi Nijima harus hati-hati, jangan sampai dia melanggar janjinya. Sementara itu, Yuto bertanya, "Ini tempat apa sebenarnya?" Nijima membawanya ke sebuah tempat yang disebut rumah teman-teman malam. Dia berkata, "Dalam hidup ini, uang bukan segalanya." "Alah bullshit man, orang yang bilang gituan mah." Di sudut ruangan, ada seorang pria duduk di sofa dengan 2 wanita di sampingnya. Di bagian lain dari tempat itu, Nijima berkata, kalau orang yang memburu Yuto ada di ruangan sebelah. Dia yang mengendalikan segalanya di sini. Jadi, nggak ada informasi yang bisa lolos darinya. Tiba-tiba seorang pria masuk ke ruangan. Dia bilang Nijima bisa meminta apa saja. Yuto langsung bicara, "Aku mau semua rekaman dari ruangan sebelah." Tapi ternyata, Nijima nggak sekeren yang dia kira. Pria itu menolak. "Di tempat seperti ini, privasi adalah segalanya. Kalau rekaman ini bocor, aku kehilangan reputasiku." Tapi Yuto tetap tenang. Dia mengeluarkan 1 koin yen dan melemparkannya ke pria itu. "Buka kameranya," katanya santai. Pria itu diam, belum bereaksi. Yuto menambahkan 2 yen lagi, dan akhirnya 5 yen.
Pria itu mulai gemetar. Dia masih ragu, tapi Yuto bilang, "Ini tawaran terakhir. Aku nggak akan menambahnya lagi." Tentu saja, pria itu langsung meraih tangan Yuto. "Tunggu, kalau kau benar-benar menawarkan 5 yen, rekamannya siap dalam hitungan detik." Beberapa saat kemudian, mereka sudah duduk di depan TV. Semuanya sudah siap. Nijima masih menggerutu, tapi harus mengakui bahwa ini memang cara termudah. Yuto menonton rekaman itu. Seorang pria sedang berbicara dengan teman-temannya. Sebenarnya, Yuto nggak mau melihat hal seperti ini, tapi dia perlu tahu alasan dia diburu. Situasinya makin aneh. 2 orang hanya duduk di sana, menonton pria itu. Tiba-tiba, pria itu melakukan gerakan aneh, seperti sesuatu dari film Venom. Orang di sebelahnya yang merupakan wanita panggilan memperingatinya. "Kalau kau mau melakukan hal seperti itu, bayar lebih dulu." Tapi pria itu santai saja dan mengatakan, "Tenang, dia nggak tahu apapun soal apa yang bosku lakukan demi mendapatkan seorang gadis dari rumah sakit itu." Wanita malam itu bingung. "Siapa?" Pria itu tersenyum licik dan menyuruhnya mendekat. Lalu dia menjelaskan, "Bosku nggak suka cewek yang terlalu sehat. Dia lebih suka yang sudah kelelahan, yang merasa terjebak tanpa jalan keluar. Pertama-tama, dia akan menghancurkan harga diri dan reputasi gadis itu. Targetnya adalah Yamada." Pria itu melanjutkan, "Begitu gadis itu benar-benar putus asa dan gak punya pilihan lain dalam hidupnya, dia akan muncul sebagai penyelamat. Kalau seseorang dalam situasi seperti itu melihat ada orang lain yang menawarkan bantuan, mereka akan selalu menyerahkan dirinya begitu saja." Pekerja itu terlihat ngeri. Ini hobi yang sangat menyimpang. Jelas-jelas dia nggak waras. Pria itu hanya mengangkat bahu dan berkata kalau itu tidak penting. Bosnya yang mengendalikan segalanya. Lagian, ada seseorang yang menghalangi rencana bosnya, dan sekarang dia harus membalas dendam. Tunggu sebentar. Yuto baru sadar, siapa bajingan ini? Dia pria berwajah luka dengan topi tinggi. Orang yang pernah bilang ke Yuto kalau mereka akan membalas dendam. Cewek itu kemudian bertanya siapa bosnya. Bukan karena dia penasaran, tapi karena dia ingin menghindari orang gila ini. Tapi pria itu hanya tersenyum. "Aku nggak sebodoh itu buat nyebut nama bosku di tempat seperti ini." Tiba-tiba, seseorang masuk ke ruangan. Dia berkata kalau mereka harus mulai menyiapkan pesta ulang tahun Yamada. Orang itu mengangguk. "Kita harus melakukan ini dengan benar. Kalau nggak, kepala kita yang jadi taruhan." Yuto mulai curiga kalau orang-orang ini mungkin ada hubungannya dengan Shinji. Yuto menguap, "Udah malam, aku pulang dulu." Sementara itu Nijima bilang dia akan tinggal sedikit lebih lama untuk mengawasi keadaan. "Ya, tentu saja. Aku yakin dia cuma mau mengawasi." Saat berjalan keluar dari klub, Yuto berpikir kalau Yamada memang punya lawan yang sulit, tapi dia juga bukan target yang mudah. Tiba-tiba, sistemnya aktif, mendeteksi target potensial. Kalau dia menyelesaikan masalah ini, dia akan mendapat bonus acak. Di dekatnya, seorang pria tua mendekati seorang gadis dengan rok pendek. Kalau aku nggak salah ingat sih, ini pria yang sama dari bank. Dia sedang berbicara dengan Nona Sawai. "Loh, bukankah dia kepala universitas? Apa yang dia lakukan di sini?" Miss Sawai terlihat tegang. Dia berkata, "Ini cukup. Kau janji, kalau aku pakai baju ini, kau akan menunda pembayaran utangku 3 bulan lagi." Pria tua itu menyeringai. "Lucu sekali. Kau pikir cuma dengan memakai baju ini sudah cukup buat dapat yang kau inginkan? Kau harus bekerja lebih keras dari ini." Nona Sawai menegang. "Kalau kau mendekat lagi, aku akan berteriak." Pria itu tertawa kecil. "Tenang saja. Nggak perlu stres seperti ini. Lakukan saja pertunjukan spesial di atas panggung selama 5 menit. Lalu aku akan menunda pembayaran utangmu 3 bulan lagi." Nona Sawai langsung membalas dengan marah. "Tidak mungkin aku akan menari untuk kalian." Pria tua itu hanya tersenyum licik. "Kau yakin nggak mau menyelesaikan masalahmu? Coba bayangkan kalau para petinggi universitas tahu kalau kau terlambat bayar utang." Nona Sawai menggertakkan giginya. Akhirnya, dia menyerah. "Baiklah, tapi cuma 5 menit. Pria tua itu menyeringai puas saat Nona Sawai mulai bersiap. "Astaga, di mana Yuto? Kenapa dia nggak segera menyelamatkan wanita bego ini?" Pria itu tahu kalau orang dalam posisi seperti Nona Sawai harus menjaga reputasinya. Karena itulah dia berencana mengambil banyak foto untuk memerasnya nanti. Ya ampun, bajingan ini harus segera dibasmi. Kalau Yuto tiba-tiba muncul dengan pistol dan menembaknya, aku nggak akan menyalahkannya. Dukung musnah para koruptor rusak. Pria tua ini benar-benar seperti pria-pria sampah di internet yang selalu ditolak para cewek terus ngiaping 24 jam tiap hari kalau cewek itu harus diperlakukan seperti sampah. Menurutku ya, mending dia buka podcast sendiri, cari duit dari YouTube dengan membicarakan omong kosongnya. Saat Nona Sawai mulai putus asa, tiba-tiba seorang pria muncul. Dengan tenang, dia berkata, "Jangan biarkan mereka melakukan ini padamu."
Nona Sawai langsung mengenali pria itu. Saudara Saki, Yuto menatapnya dengan serius. Kalau kau menuruti mereka sekali, mereka nggak akan pernah berhenti memerasmu. Saat itu juga, pria tua itu berbalik ke arah Yuto. Dia berteriak, kau siapa? Yuto hanya menundukkan kepalanya sedikit dan tersenyum. Masa aku harus mengingatkanmu? Pria tua itu mulai gemetar. Dia baru sadar kalau orang di depannya adalah Yuto, si Raja 10 Yen. Tapi kemudian, dia mencoba mengumpulkan keberaniannya. Hutang tetaplah hutang. Dia harus membayarnya. Yuto hanya tersenyum sinis. Coba saja kalau kau berani maksa dia. Pria tua itu mulai panik. Kenapa bajingan ini selalu mencari masalah dengannya? Yuto menoleh ke Nona Sawai dan bertanya, apakah dia punya bukti kalau mereka menerapkan bunga pinjaman yang tidak wajar? Karena kalau iya, dia bisa mengambil tindakan hukum dan hanya perlu membayar jumlah hutangnya saja. Tunggu sebentar. Sejak kapan bajingan ini berubah jadi pengacara? Nona Sawai terkejut. Aku nggak tahu kalau itu bisa dilakukan. Lah bego, driver Gojek aja ngerti. Masa dosen gak ngerti? Mending pensi aja terus buka OnlyFans dah, kocak. Sementara itu, seorang pria di dekat mereka kehilangan kesabaran. Kami punya kontrak dengannya. Tidak ada yang namanya bunga pinjaman berlebihan. Tapi Yuto hanya menyeringai. Keputusan akhir bukan di tangan kalian. Itu urusan penyelidik. Selain itu, Yuto tahu kalau pria tua ini bangkrut setelah kejadian di bank. Jadi, dari mana dia bisa dapat uang buat meminjamkan ke Nona Sawai? Yuto menatap tajam. Apa aku harus menyelidikinya? Pria tua itu langsung ragu. Beberapa detik kemudian, dia berbalik dan kabur. Aku akan balas dendam, tapi untuk sekarang, lupakan saja semua ini. Beberapa waktu kemudian, di luar gedung, Nona Sawai menghela napas lega. Dia menatap Yuto dan berterima kasih karena sudah menolongnya. Yuto tersenyum kecil. Panggil saja, aku Yuto si pemberani. Nona Sawai menunduk. Maaf karena harus merepotkanmu. Dia lalu menjelaskan kalau ayahnya mengalami kecelakaan dan dia butuh uang dengan cepat. Karena panik, dia masuk ke dalam masalah ini. Yuto mengangguk paham, aku mengerti, tapi lain kali hati-hati. Banyak orang di luar sana yang suka memanfaatkan keadaan seperti ini. Tiba-tiba suasana menjadi super luar biasa besar. Nona Sawai merenung dan mengatakan, aku memang panik dan gak berpikir jernih saat itu. Yuto mengatakan, jangan terlalu menyalahkan dirimu. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Dia kemudian mengambil ponselnya. Aku akan memesan taksi buatmu. Kau harus istirahat. Namun tiba-tiba, Sawai berkata, aku nggak bisa kembali ke kampus sekarang. Sudah terlalu malam. Kalau aku pulang pakai pakaian seperti ini, orang-orang pasti akan berpikir yang aneh-aneh. Yuto berpikir sejenak. Kau mau aku memesankan hotel? Nona Sawai mengangguk. Iya. Beberapa saat kemudian, mereka sudah berada di resepsionis hotel dan ingin memesan sebuah kamar. Seorang pegawai wanita tersenyum dan menyerahkan kartu kunci kepada mereka. Namun, tiba-tiba, pegawai lain yang ada di belakang terlihat mengenali sesuatu. Yuto berkata pada Nona Sawai, setelah kamar siap, aku akan pulang. Nona Sawai mengangguk dan tanpa sengaja mengatakan, terima kasih, kakak Yuto. Dia tiba-tiba berhenti dan menyadari kesalahannya. Dia buru-buru meralat, maksudku, terima kasih kakaknya Saki. Oke. Ini mulai aku gak tahu siapa yang tua, siapa yang muda. Baru saja dia hampir memanggil Yuto dengan sebutan kakak. Sementara itu, para resepsionis mulai berbisik di antara mereka sendiri. Salah satu dari mereka menepuk bahu rekannya. Coba lihat ponselmu. Mereka lalu menatap Yuto. Itu dia kan? Mereka mulai berbisik dan terlihat semakin bersemangat. Yuto menatap mereka dengan curiga. Jadi, kamarnya sudah siap? Salah satu pegawai tersenyum canggung. Maaf, kamar single sudah penuh. Tapi karena ini kesalahan kami akan mengupgrade kamar kalian secara gratis. Di saat yang sama, seorang gadis di latar belakang terlihat berlari keluar hotel dengan ekspresi panik. Nona Sawai merasa ada sesuatu yang aneh. Sementara itu, Yuto bertanya, kenapa kalian gak menagih harga penuh? Pegawai itu hanya tersenyum. Kami bangga dengan profesionalisme kami. Karena ini kesalahan hotel, kami memberikan upgrade sebagai kompensasi. Yuto dan Nona Sawai mengangkat bahu. Ya sudahlah. Ayo kita lihat kamarnya. Sementara itu, di ujung lorong, seorang playboy tampak tersenyum puas sambil melihat ponselnya. Kelihatannya, dia berhasil mendapatkan nomor seorang gadis dan bahkan membujuknya untuk bertemu. Dia memang tahu cara bermain. Namun, saat matanya melirik ke samping, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Di kejauhan, dia melihat sosok Yuto. Di dalam kamar yang di-upgrade, suasananya terasa aneh. Seisi ruangan ini seperti sepenuhnya didesain untuk mereka. Yuto dan Nona Sawai saling berpandangan bingung. Namun, staf hotel hanya tersenyum.
Jangan khawatir, semuanya gratis untuk kalian gunakan. Nona Sawai menghela napas dan mulai menjelajahi kamar. Tapi begitu, dia membuka salah satu pintu. Dia langsung berteriak di dalam ruangan itu, penuh dengan alat penyiksaan yang mengerikan dan menyeramkan. Yuto langsung menoleh ke staf hotel. Namun, pegawai itu hanya tersenyum santai. Jangan khawatir, semuanya sudah disterilkan. Yuto menatapnya dengan panik. Itu bukan masalahnya di sini. Pegawai hotel itu mundur pelan-pelan dan kemudian pergi tanpa berkata apa-apa. Sementara itu, Yuto hanya berdiri di tempat, masih kebingungan. Dia menoleh ke Nona Sawai dan mengatakan, "Aku keluar sebentar. Kau istirahat saja." Tapi tunggu dulu. Nona Sawai tiba-tiba meraih lengan Yuto dan berkata ada sesuatu yang harus dia katakan. Kamera tiba-tiba bergerak dengan sudut yang aneh, seolah menyoroti momen penting ini. Dia mengulanginya lagi dengan nada serius. Yuto mengangkat alis. "Jadi ada apa?" Nona Sawai menarik napas dalam, lalu berkata, "Aku minta maaf soal masalah dengan adikmu. Setelah aku menyelidikinya lebih jauh, aku sadar kalau masalahnya bukan pada Saki, tapi gadis-gadis lain. Sebagai guru dan orang yang bertanggung jawab di sekolah, seharusnya aku menyadarinya lebih cepat." Yuto jelas tidak mengira dia akan mengatakan ini. Dia kira akan mendengar sesuatu yang berbeda. Yuto mengangkat bahu. "Aku sudah bicara dengan Yamada. Kau nggak perlu khawatir. Semua sudah beres dengan Shinji." Tapi Nona Sawai menggeleng. "Tidak, aku ingin tahu di mana Saki tinggal. Aku ingin meminta maaf langsung padanya." Yuto menghela napas. "Ya sudah, terserah." Beberapa waktu kemudian, saat turun ke lobi, Yuto bertemu dengan Nijima yang menyeringai. "Akhirnya, aku menemukan kelemahanmu." Tapi Yuto hanya menatapnya malas. "Kau ngapain di sini?" Nijima mengangkat bahu. "Aku lihat kau jalan sama seorang wanita tertentu." Yuto mengibaskan tangan. "Dia hanya wanita, lewat yang ada hubungannya sama adikku. Lagi pula, aku cuma menyewakan kamar untuknya. Aku sudah mau pulang." Nijima tertawa kecil. "Aku ngerti. Aku ngerti. Teman di siang hari, pasangan di malam hari kan? Dasar rubah licik." Sebelum Yuto sempat membalas, tiba-tiba seorang resepsionis hotel memanggilnya. "Tuan Yuto, kenapa Anda pergi? Apa ada yang tidak memuaskan?" Yuto menatapnya bingung. "Aku memang gak ada rencana buat menginap. Memangnya kenapa?" Resepsionis itu terlihat ragu, lalu akhirnya meminta maaf. "Kami tidak menyangka kalau seseorang sekelas Anda akan melakukan inspeksi mendadak di hotel ini." Yuto mengerutkan dahi. "Inspeksi mendadak? Apa maksudnya?" Resepsionis itu semakin bingung. "Jadi Anda bukan kesini untuk itu? Saya kira Anda adalah presiden baru dan pemegang saham hotel ini." Yuto makin heran. "Dari mana kau dapat ide itu?" Resepsionis itu menjelaskan. "Tadi saya menerima notifikasi bahwa kepemilikan hotel ini sudah berpindah tangan. Saya pikir Anda datang untuk memeriksanya sendiri. Ternyata sistem memberinya saham di grup Oten, pemilik hotel ini, dan Yuto bahkan tidak menyadarinya." Nijima tertawa terbahak-bahak. "Bro, ini gila. Aku pernah lihat orang menyewa hotel demi seorang gadis, tapi aku belum pernah lihat ada yang beli hotel hanya untuk menghabiskan malam dengan satu wanita." Yuto hanya menatapnya datar dan melihat ke arah pria bodoh ini. Dia lalu menoleh ke resepsionis. "Cek dokumen Nijima. Kalau ada yang kurang, usir dia." Resepsionis mengangguk, sementara Nijima langsung panik. Tunggu. Kalau aku pergi sekarang, mood yang udah aku bangun dengan cewek itu bakal hancur." Tapi Yuto nggak peduli. Dia hanya berbalik dan pergi, meninggalkan Nijima yang mengerang frustrasi.